Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Siska dari kelas I kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi ke-6, yaitu orientasi seksual pada perempuan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa orientasi seksual itu. Baiklah, langsung saja pada pembahasan pertama. Kemungkinan dasar biologis orientasi seksual. Sebagian besar individu tertarik dengan lawan jenisnya, sebagian lain tertarik dengan sesama jenisnya. Apa penyebab perbedaan tersebut? Sebagian besar mengatakan bahwa mereka menemukan orientasi seksual mereka. Mereka tidak memutuskan orientasi seksual, sama seperti keadaan tangan kanan dan keadaan tangan kidal atau tangan kiri. Apa definisi orientasi seksual itu? Orientasi seksual adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pola ketertarikan seseorang secara seksual ataupun emosional kepada individu lainnya dengan jenis kelamin tertentu. Jadi, dapat dikatakan orientasi seksual perempuan merupakan ketertarikan perempuan secara seksual ataupun emosional kepada individu dengan jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual adalah tentang dengan siapa individu tertarik secara romantik, emosional, dan seksual. Lalu, apa perbedaan antara orientasi seksual dan identitas gender? Orientasi seksual sangat berbeda dengan identitas gender. Identitas gender bukanlah tentang dengan siapa Anda tertarik, tetapi lebih merujuk kepada siapa diri Anda, misalnya sebagai pria, wanita, atau transgender. Itu artinya, seorang transgender yang telah menjalani operasi ganti kelamin tidak sama dengan gay, lesbian, atau biseksual. Mudahnya begini. Orientasi seksual adalah dengan siapa pasangan yang Anda inginkan, sedangkan identitas gender adalah tentang siapa diri Anda. Dikutip dari Planned Parenthood, orientasi seksual adalah bagian alami dari diri Anda, bukan sesuatu yang menjadi pilihan. Selanjutnya, bagaimana orientasi seksual dapat terbentuk? Tidak diketahui secara pasti dari mana asal sexual orientation seseorang. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hal itu kemungkinan disebabkan oleh faktor biologis yang sudah dimulai sebelum kelahiran. Adapun jenis-jenis orientasi seksual pada perempuan adalah sebagai berikut. Orientasi seksual biasanya dibagi ke dalam kategori berikut ini. Kategori yang pertama adalah orientasi monoseksual. Ada beberapa orang secara eksklusif tertarik hanya kepada satu jenis kelamin atau monoseksual. Monoseksual ini meliputi heteroseksual dan homoseksual. Heteroseksual adalah orientasi seksual yang dianggap paling umum. Tadinya ini adalah istilah yang hanya mengacu pada ketertarikan seksual atau emosional kepada lawan jenis. Sebagai contoh, seorang pria tertarik pada seorang wanita dan seorang wanita yang tertarik pada seorang pria. Namun kini istilah heteroseksual juga dipakai untuk menggambarkan jika seseorang tertarik kepada transgender. Jadi istilah orientasi seksual ini juga berlaku pada pria yang tertarik pada transgender wanita atau transpuan dan wanita yang bisa tertarik pada transgender pria atau transpria. Istilah transgender sendiri mengacu pada individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin biologisnya, baik yang sudah melakukan operasi kelamin atau perubahan bentuk tubuh maupun yang belum. Yang kedua adalah homoseksual. Homoseksual adalah istilah yang mengacu pada individu yang memiliki ketertarikan seksual atau emosional kepada individu lain yang memiliki jenis kelamin yang sama. Misalnya, seorang pria tertarik kepada pria atau yang biasa kita sebut dengan gay, atau seorang wanita tertarik kepada wanita atau yang biasa kita sebut dengan lesbian. Selain itu, istilah homoseksual juga digunakan untuk transpuan yang hanya tertarik kepada wanita dan transpria yang hanya tertarik kepada pria. Jadi, seseorang yang memiliki ketertarikan romantik dan seksual ini adalah wanita yang hanya tertarik secara romantik, emosional, dan seksual dengan wanita. Lalu jenis yang kedua adalah orientasi poliseksual. Orientasi seksual ini merupakan orang yang menunjukkan ketertarikan dengan beberapa gender atau poliseksual, meliputi
biseksual. Biseksual atau yang sering disebut dengan bi adalah orientasi seksual yang menggambarkan ketertarikan seseorang terhadap dua jenis kelamin atau lebih. Orang dengan orientasi seksual ini juga mungkin menganggap gender bukanlah hal dalam untuk menentukan ketertarikan atau tidaknya dengan seseorang. Misalnya, seorang wanita tertarik secara seksual atau emosional kepada pria juga wanita. Yang jenis kedua adalah panseksual. Panseksual adalah istilah yang menggambarkan individu yang tertarik secara seksual atau emosional kepada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin atau orientasi seksual mereka. Jadi orang dengan panseksual tak hanya dapat tertarik dengan pria atau wanita, tetapi juga bisa pada transgender maupun orang yang gendernya tidak teridentifikasi. Seorang panseksual bisa tertarik pada wanita, pria, transgender, atau intersex. Intersex ini adalah orang yang jenis kelaminnya tidak teridentifikasi sebagai pria atau wanita. Individu panseksual umumnya tertarik kepada orang lain berdasarkan kepribadian atau karakter orang tersebut, bukan berdasarkan gendernya. Yang jenis ketiga adalah orientasi aseksual. Aseksual, istilah ini mengacu kepada individu yang tidak memiliki ketertarikan seksual kepada orang lain dari jenis kelamin apapun. Walau tidak memiliki ketertarikan seksual, kaum aseksual masih memiliki ketertarikan untuk menjalin hubungan romantis. Orang yang tidak memiliki ketertarikan dalam hubungan romantis disebut aromantik. Seorang bisa saja menjadi aseksual tanpa menjadi aromatik, tetapi bisa juga menjadi keduanya. Seorang aseksual masih bisa merasakan perasaan romantik terhadap orang lain. Orientasi lain yang dikenal masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama adalah aromantik. Orientasi seksual aromantik adalah individu yang punya sedikit atau tidak ada ketertarikan secara romantis kepada orang lain dari jenis kelamin apapun. Yang kedua ada androseksual. Androseksual adalah individu yang mengalami ketertarikan seksual terhadap laki-laki atau orang yang bergaya maskulin, terlepas dari apakah mereka memiliki jenis kelamin laki-laki dari lahir ataupun tidak. Gineseksual. Dikutip dari artikel yang dipublikasikan University of Massachusetts, gineseksual adalah kebalikan dari definisi androseksual yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, sexual orientation gineseksual mengalami ketertarikan seksual pada wanita dan atau orang yang bergaya feminin, terlepas dari apakah mereka berjenis kelamin perempuan sejak lahir ataupun tidak. Yang keempat ada demiseksual. Demiseksual adalah individu yang tidak merasakan ketertarikan seksual kepada seseorang, kecuali mereka telah membentuk ikatan emosional yang kuat dengan orang tersebut. Saya akan membahas sedikit materi mengenai LGBT. Apa sih faktor atau penyebab LGBT itu? Faktor atau penyebabnya adalah keluarga atau pola asuh, lingkungan atau pergaulan, dan juga genetik. Dan bahaya LGBT adalah penyebaran LGBT begitu cepat, bahkan yang tadinya terlahir sebagai perempuan atau laki-laki normal dapat terkena hal tersebut. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dampaknya begitu besar. LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Dampak LGBT pada bidang kesehatan adalah kanker anal atau dubur, kanker mulut, meningitis, HIV atau AIDS. Ada juga LGBT itu berdampak pada sosial, pendidikan. Dampaknya pada pendidikan adalah penelitian membuktikan bahwa pasangan homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Adapun dampak keamanan. Lalu yang selanjutnya apa? Dan bagaimana cara mencegah LGBT itu? Yang pertama adalah pola asuh orang tua yang diterapkan sesuai dengan jenis kelamin anak. Yang kedua, menjaga pergaulan di lingkungan. Yang ketiga, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget. Orang tua harus aktif dalam hal ini. Diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Baiklah,
Sekian dari saya. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.